Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku. Pada pagi hari ini aku sedang berada di kawasan Pasar Baru ya, tepatnya di samping stasiun Juanda ini. Tadi malam aku habis ikut iktikaf malam ke-27 Ramadan di Masjid Istiqlal. Dan rencananya hari ini aku akan melakukan perjalanan pulang ke kampung halamanku di Tegal, Jawa Tengah menggunakan bus program mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta yang diberangkatkan dari kawasan Silang Monas. Nah, ini ceritanya aku mau ke kosan temenku ikut numpang mandi ya. Tadi malam itu hampir full dari lantai 1 sampai lantai 5 di Masjid Istiqlal. Makanya sangat tidak memungkinkan untuk ikut antri, meskipun ya bisa aja sih dapat, tapi ya kalau semisal buru-buru barangkali nanti nggak keburu, mumpung kosan temanku dekat dari stasiun Juanda. Nah, kira-kira gimana kah keseruannya ikut terus perjalanan ini? Makasih, hati-hati. Ya teman-teman, sekarang aku udah ada di kawasan Monas, tepatnya di Silang Monas Tenggara ya, yang di sampingnya stasiun Gambir. Jadi kalau aku lihat dari IG-nya di Sub DKI Jakarta itu buat drop off pemudik dari sini. Pintu Monas kan ada banyak ya. Ada yang di Barat Daya, kemudian yang di dekat Patung Kuda, sama di mana lagi? Yang dekat istana. Tapi aku ikutin aturan aja, jadi lewatnya sini. Nah, kalau nggak salah lihat, aku juga tahu lokasi info bisnya itu di sekitaran sana tuh. Di sekitaran sana mungkin ya. Kalau dilihat dari roadmap yang di-share sama di Sub DKI Jakarta. Oke, ini aku langsung mau ke sana. Ini udah di deket parkiran bisnya ya. Ini buat yang ke Madiun, terus di sebelah sana itu Solo. Tegal mana ya? Tanya panitia deh. Mas, punten kalau yang Tegal gimana, Mas? Iya. Daerah situan berarti. Ada ini, ada pelangkai gitunya? Ada. Oh iya. Oke, ya, makasih ya, Bang. Ya, katanya sih di daerah zona ya. Ini kok aku lihat-lihat banyak busnya Sinar Jaya ya. Entah bus pariwisatanya nih, Starbus, terus ada juga bus akapnya juga disewa sama Pemprov DKI Jakarta. Emang keren sih. Tapi infonya emang dari dulu Sinar Jaya sering dipakai buat mudik gratis Pemprov DKI Jakarta, teman-teman. Ini rame banget. Padahal baru jam 7. Jam 7 kurang. Masih proses pencarian. Kayaknya udah deket-deket sini deh. Ini Pekalongan. Tegal. Oh itu. Tegal. Oke. Busnya yang mana ya? Apa bebas ini? Itu ada panitianya. Iya teman-teman. Pakainya Sinar Jaya juga. Ini yang bis akapnya. Terus ini yang pariwisatanya Starbus ya. Ada 1, 2, 3, 4 bus ke Tegal. Ini aku udah konfirmasi dan katanya bisnya bebas sih, mau di antara 4 ini atau di belakang sana juga bisa, cuman tadi aku milihnya yang sini aja deh. Bebas teman-teman.
Udahlah, aku langsung masuk aja. Kenapa aku pilih yang Starbus? Karena belum pernah naik Starbus. Kalau yang akap kan sering ya Sinarjaya ya. Pulang pergi, kalau nggak pakai kereta ya pakainya Sinarjaya. Jadi aku mau masuk aja ke dalam. Cuman ini yang Ya sementara ngamanin seat dulu. Di sini masih kosong sih, ada tas satu doang, barangkali cuma satu orang. Cuman kalau misal ada orangnya lagi ya pindah ke belakang yang masih kosong. Sekarang aku mau ke area panggung utama. Jadi karena ini program dari Pemprov DKI Jakarta, otomatis ada seremonialnya ya teman-teman. Panggungnya itu di sebelah sana. Aku sebetulnya ngantuk banget karena bisa dikatakan belum tidur teman-teman. Tadi malam itu bener-bener bisa rebahan sekitaran jam 11. Terus coba buat merem tapi nggak tidur. Soalnya ya masih kedengeran suara orang. Tahu-tahu jam 12 kita udah dibangunin buat persiapan Qiyamul Lail. Jam 12 bangun sampai jam 3 selesai, malah setengah 4 ding. Setengah 4 selesai Qiyamul Lail, habis itu lanjut sahur, subuhan. Ya udah sampai sekarang belum tidur berarti. Mungkin nanti aku akan tidur ketika udah jalan. Semoga sih cepet ya, nggak ngaret sampai siang. Soalnya udah ngantuk banget ini. Jadi mohon maaf kalau semisal nanti di perjalanan itu banyak banyak footage-nya dikit. Itu dia panggung utamanya teman-teman. Mana tahu ada kuis kan, lumayan. Alhamdulillah dapat bingkisan, lumayan lah. Nanti kita unboxing isinya ya di sini sambil ikut acara. Pertama yang kelihatan ini ada kipas, terus ada malkis rasa abon, ada tisu basah, ada susu. Apa ini? Oh, ada anduk. Ada tulisannya UPP Provinsi DKI Jakarta. Dan terakhir ada air mineral 600 ml. Lumayan ini. Dan yang paling penting adalah begitu ketemu keluarga jangan lupa salam hangat dari saya Pak Ketua DPRD dan juga Pak Wagub untuk seluruh keluarga yang ada di rumah. Oke teman-teman, ini udah dilepas ya sama Pak Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta. Ini aku lari-larian nih ke bisnya biar nggak ketinggalan. Lumayan juga ya, jauh jaraknya soalnya. Oke, udah sampai di depan bisnya, itu udah kelihatan. Jadi aman ya, nggak akan ketinggalan. Ini dia bisku.
pakai Starbus nomornya 48XN. Nanti kita review bisnya ya di dalam. Bos Mono, Pak Taufik Prabowo. Buat tiketnya pegang, yang megang tiket orang lain buat cek namanya atas nama siapa. Hilal belum sebut. Coba Hilal, saya lihat tiketnya Pak. Maaf. Yang mau berangkat susah. Tadi Yang mau berangkat. ribut pengen berangkat, jangan berangkat nggak ada orang di mana sih bingung. Jauh dari alun-alun sih Mas. Oh, masih di Tegal Kota berarti ya. Tegal Kota. Terakhir ke sono kapan? Terakhir ke sono itu kalau ibu saya sih Maulid kemarin. Oh, Maulid kemarin. Masih deket lah hitungannya. Pokoknya ibu saya tuh pasti kalau Maulid tuh pasti pulang. Heeh. Karena mau nostalgia katanya kayak Maulid di kampungnya. Berarti emang ibu asli Tegal ya? Ibu di Tegal. Dan kalau saya terakhir ke Tegal itu 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. 2022. 21. Goyang. Bahasa deadline-nya besok, masih bisa saya kerjain nanti pulang dari sini lah. Gampang lah ya. Iya.
perjalananku ikut mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta. Busnya Starbus punya Sinarjaya Group sekarang udah sampai di rumah makan Taman Selera Cikamurang, Indramayu. Setelah kurang lebih 4 jaman lah di bis. Sebetulnya normalnya dari Jakarta ke sini sekitar 2-3 jam sih, cuman karena tadi ada kendala macet jadinya ya lumayan tersendat waktunya gitu. Nah, di sini nggak cuman bis yang ke Tegal doang, tapi ada juga yang ke Sragen. Terus bahkan ini dari mana ini? Dari program mudiknya BRI juga ke sini. Di sini bisa makan yang mau makan, tapi aku sih tetap puasa aja ya, masih kuat insya Allah. Yang mau ke toilet juga bisa banget di sini. Ya ini emang punya Sinarjaya sih. Selain Starbus juga banyak bis Sinarjaya reguler yang berhenti di sini buat istirahat. Oke, sekarang aku mau ke musola dulu karena sekarang udah hampir jam 2, jadi mau sholat zuhur di jamak sama sholat asar. Ini aku udah keluar dari musola dan toilet. Kalau dilihat-lihat sih ini meja makannya cenderung sepi ya. Orang-orang pada kebutuhannya ke toilet semua tuh, sampai antri. Jadi di sini rumah makan Taman Selera, buat teman-teman yang mau makan bisa banget ya di sini ya. Ini kalau mau model prasmanan, harganya ada di sini nih. Tuh tinggal dipilih, disesuaikan sama budgetnya. Selain nasi ada juga bakso, terus apa ya di sana, pop mie, kopi, ya gitulah. Ngomong masih ada waktu ya, kita review bis yang aku naiki. Jadi ini bisnya ya, nomornya 48XN. Dia pakai Jetbus 3 Plus HDD dari karoseri Adiputro. Ini masih model selendang yang lama ya teman-teman, yang masih memanjang kayak gitu, bukan pakai selendang geprek. Bis ini alhamdulillahnya udah dilengkapi dengan suspensi udara. Jadi tadi selama perjalanan meskipun ada beberapa jalanan yang bergelombang atau berlubang, nggak terlalu kerasa ya. Nah, perbedaan antara bus Sinarjaya reguler dengan pariwisatanya tuh ada di ininya, PT-nya. Kalau Starbus atau pariwisata itu dikelola oleh PT Sinarjaya Langgeng Utama atau SJLU. Sedangkan untuk yang divisi akap yang kayak gini itu dikelola oleh PT Sinarjaya Megah Langgeng SJML. Mana ini tulisannya? Coba kita lihat di belakang ya, barangkali ada. Nah, ini ada teman-teman, Sinarjaya Megah Langgeng. Kalau ini Sinarjaya Laju Utama LU. Sekarang kita masuk ke dalam. Oke, bus yang aku naiki menggunakan chassis Hino RN285.
Jadi menurut supirnya tadi lebih enak pakai Hino RN285 ketimbang Jetbus 5 yang udah pakai Hino RM280. Dan tadi kalau aku lihat speednya sih ya konstan di 100 ya. Jadi ini bisa lebih enak. Oh iya, semua bis Sinar-Jaya, nggak semua sih, hampir rata-rata bis Sinar-Jaya itu pintunya udah otomatis atau pneumatik ya. Jadi nanti diatur di sini sama drivernya. Dan ciri khas Sinar-Jaya juga dia itu nggak pakai kenet, jadi si bapak supirnya sendirian. Nah kalau tampilan interiornya sih ya kayak bis Sinar-Jaya akap pada umumnya ya, yang konfigurasi seatnya itu 23. Berarti kalau di Sinar-Jaya reguler ini ikutnya kelas bisnis AC. Kapasitasnya sekitar 54 orang. Fasilitasnya ya jelas ada TV, kemudian USB charger di setiap, dimana di atas sini ada juga colokan listrik. Bisa cuma buat ngecas HP, nggak bisa buat ngecas power bank ya, atau bikin nasi pakai rice cooker nanti jeblok bisa. Waduh. Iya. Kamu bikin air panas ini bisa. Jangan nanti jeblok Bu. Koslet akhirnya orang kuat. Kasih ke air dikit yuk buat gak. Ya hitungannya nyaman sih, AC-nya juga dingin. Pakainya apa ini? Thermoking atau Denso? Oh nggak ada tulisannya. TV-nya juga ada 2, di belakang ada 1 lagi. Rumah makan Taman Selera ini selain digunakan oleh Sinar-Jaya, juga digunakan oleh bus-bus dari Hiba Group seperti Laju Prima, kemudian apalagi Murni Jaya, Hiba Utama. Biasanya di sebelah situ ya teman-teman. Bahkan M-Trans pun servis makannya tuh kalau dari arah barat itu di sini. Lebih luas lagi di kawasan Cikamurang itu nggak cuma ada rumah makan Taman Selera, tapi itu tuh ada bis yang jalan ke sana itu ada rumah makan Indorasa punya bis Handoyo, Indo Group, terus ada juga rumah makan Diansari punya Dedi Jaya, sama rumah makan Singgalang Jaya. Singgalang Jaya itu biasanya Keramat Jati, Agramas, dan 168. Ini bis ke Sragen udah diberangkatin ya, atau mau mampir ke sini kayaknya berangkat sih. Sekarang udah jam 18:08. Posisi masih di daerah Kanci, malah belum ngelewatin exit tol Kanci ya. Ini tadi begitu keluar rumah makan Taman Selera Cikamurang itu langsung disambut kemacetan, meskipun udah ada di lajur kanan ya yang one way. Sampai di daerah Kanci ini ya paling jalan 2 meter berhenti. Belum tahu sebabnya apa ini, kok bisa sampai macet banget ya. Jadi karena udah waktunya buka puasa nih, alhamdulillah tadi dikasih snack, lumayan lah bisa buat ganjel. Harapannya sih begitu lepas Kanci lancar ya, jadi nggak terlalu malam nyampe di Tegal. A few moments later.
supir. Kalau bayi atau hilang gimana? Yang penting selanjutnya gua foto dulu ya. Oke teman-teman, sekarang perjalananku udah sampai di Terminal Tegal. Ya, itu bangunan yang baru ya, Terminal Tegal. Dari sini paling aku mau lanjut ojol. Boten Pak? Ya buat ke rumah. Cuman agak gimana gitu, katanya ojol nggak pada mau buat jemput di sini dengan alasan banyak kopang. Buktinya ini pada di depan kan nungguin ojol. Bola ya wis segitu dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Dan mumpung sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, aku mau ucapin taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya kalau banyak salah-salah ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.